Waalaikumsalam, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Sampeyan tanya apa Mbak? Aku mules jawab karo WA koyo RSMA surat-suratan. Ngomong enak, gimana? Oke Mas Andro, sebelumnya makasih lo udah membalas pesanku ya. Iya nek iso yo ditulungi Mbak sing sakroku, nek ra iso yo ngowo ae. Gimana sampean piye iki? Nih, jadi kan waktu itu kan aku menikah udah beberapa bulan ya. Suarane kok cowilik sih Mbak. Iki apa HP ku sing kudu tak Oh, kowoprok sih. ya wes. Saya dia kamu nggak? Sampean rada gedhekno titik. Oh, oke siap. Tuh tak tangan gongan oh. Nganggo apa? Jangan handset, dibuka aja. Suarane wirih piye? Oh ya teman-teman dipateni. Aku pokoknya kalau nanya terus WA sampai nulis panjange mumet rodokan. Gimana iki Mbak? Mas Andro, lagi suaranya kerungu nggak? Walah kok podo ae iki HP ku sing dikepruk apa iki Mbak ketoke. Aku kok bingung. Wis tak gawedekno pol lho. Oh, ya wes. Piye? Nah, saya aman nggak? Oke. Sekarang oke. Gimana ini? Nah, jadi kan aku kan ngeplay visa yang kedua kalinya. Nah, karena yang pas apply visa pertama itu tuh kan dikirimin kayak persyaratan yang kurang. Ternyata aku sama si suami nggak ngeh. Jadi terjadilah miskomunikasi, akhirnya di cancel tuh. Terus kemarin baru tanggal 2 kemarin ini kita apply lagi. Terus hari ini dapat surat tambahan dari imigrasi suruh melengkapin. Nah, jadi baru hari inilah dibuka suratnya, terus dilihat, terus kayak persyaratannya itu yang nomor tadi aku kirim lewat WA itu yang nomor 3 itu kan rumahnya suami kan nyewa gitu. Nah, jadi kan disuruh bilang kalau rumahnya nyewa harus melengkapi harus ada surat akomodasi. Nah, itu yang nulis suratnya itu siapa yang nulis itu, yang punya kontrakan gitu ya? Iya nung. Sekarang saya tanya, udah belum cerita sampean? Udah. Nah, kalau dia menyewa di pihak kedua, berarti kan kita pihak ketiga. Pihak pertama yang duwe rental, yang duwe omah, ya terus kita nyewa ke yang punya rumah. Terus kalau aja disewakan lagi rumah lagi, karena ditelusuri nama suami sampean itu tidak terdaftar sama properti itu gitu loh. Bisa dipahami nggak? Masuk. Jadi kalau ini terjadi juga sama istriku kemarin. Istriku itu nyewa dan di situ rame-rame. Jadi istriku jadi salah satunya. Makanya yang kita harus meminta surat dari pemilik rumah atau penyewa rumah. Kalau kita nyewa ke orang yang kedua, berarti kita orang ketiga. Kita minta surat ke orang yang kedua. Lah di orang kedua tadi itu yang akan terdata di government bahwa oh ya orang ini ada. Yang orang kedua tadi yang ngerental atau punya properti terus disewa-sewain gitu loh, ngerti nggak semen? Nah, jadi intinya kan gini, dia kan dimintanya pihak ketiga. Aku mana nggak mungkin ya Mas dia. Sampean tanya suami sampean, rumahnya dia itu nyewane piye gitu loh. Oh, jadi buka-bukaan aja lah, kan nggak nyebutin nama lah ya. Lu kan wis dikandani dari tadi itu jangan disebutkan nama. Kalau sesuatu yang penting terus sampean masih rahasia sama saya, gimana aku mau nolongin, Mbak? Iya, benar ya. Gitu loh. Jadi kan gini lah. Jadi gini. Suamiku sama ibunya itu tinggal serumah. Sama siapa? Itu suamiku sama ibunya tinggal serumah. Terus? Nah, jadi ibunya ini nyewa di rumah pemerintah itulah intinya.
Nah jadi yang nyewa ya ibunya gitu, atas nama ibunya. Nah Oh. jadi suamiku itu nanya gitu, ini kok aku juga agak mudeng ya, kata dia gitu. Ini coba kamu nyari informasi, makanya ini nih nanti yang nulis surat akomodasi ini yang ngurus rumah pemerintah itu, atau nulis suratnya itu dari ibunya gitu loh. Oke, rumah pemerintah atas nama ibunya atau atas nama saudaranya lagi. Kalau atas nama ibunya, pemerintah itu mestinya ngerti ki anake gitu loh, bisa dipahami nggak? Nggak, aku bisa jawab. Iya, Apa? Yang jawaban jarine bojoku iso jawab. Nang dijawab. Ya wis. Soalnya mungkin dhek mantan bojone biyen wong tuane nggih rumah pemerintah. Piye? Dari situ aja. Heeh. Gak katokan soalnya bojoku. Gini loh, Piye? rumah pemerintah itu kan rumah ada daftar nama listnya. Heeh. Lah apakah anaknya iku wis tercoret? Oh, itu jarine bojoku. Nggak iso dia minta surat ke pemerintah, itu nggak bisa. Kalau dalam rumah pemerintah itu kan anak kontrak, namanya kontrak rumah. Nah terus itu isine sapa ae? Kalau nama dari suaminya Mbak E ini nggak terdaftar, ya dia harus ditanyakan dia itu tinggal di mana, karena di situ udah dicorek. Di rumah pemerintah itu udah dicorek kalau dicorek. Makanya sampean tanya begitu lagi. Status tinggalnya dia bagaimana? Terus? Nah, jadi udah pertanyaannya kan tadi, intinya itu si yang nyewa itu ibunya anak. Kayak gini nih. Jadi di situ ada ibu, ada anak dua, tapi anak dua ini kakak adik. Nama pasnya dia tuh nggak di. Mbak. Sekarang sampean nggak usah ngomong nih siapa yang tinggal di rumah itu. Sampean tanya bojoe sampean, rumah itu di dalam kontraknya terdaftar atas nama siapa saja. Iku tok. Kalau nggak ada nama suami nih sampean nggak usah ngokrek rumah itu. Intinya yang dipertanyakan imigrasi itu bojone sampean iki tinggal ndok endi. Lelek tinggal ndek kontrakan, otomatis kan pasti ada surat kontrak rumah. Diminta itu, terus setiap bulan otomatis kan bayar ke penyewa kontrakan, kayak gitu kan, kayak gitu loh. Makanya sampean nggak usah, aku wis paham, sampean nggak usah mengeksplain walaupun di rumah itu ada 100 orang, tapi kalaupun itu tidak terdaftar, nama pemerintah suaminya kan nggak tahu, kayak gitu loh. Intinya sekarang yang diminta pemerintah itu adalah di dalam kontrak rumah yang ditempati dia itu, ibunya itu ada nama siapa aja, ada nama bojonya apa enggak. Kalau ada nama bojonya ya sudah, tinggal dikasih surat rumah kontraknya itu loh Mbak, kontrak rumah namanya coyok. Coyok itu Jui kan. Coyok itu harus difotokopi semuanya, kayak gitu loh. Terus dikasih ke pemerintah imigrasi, terus pembayaran listrik, air, gas, kayak gitu loh Mbak Jadi gitu. Intinya ya nanti aku nanya ke dia, nama masih di situ enggak gitu lah ya. Suruh tanya ke imigrasi lebih jelas lah Mbak, daripada sampai nanti debat sama enggak, nanya suaminya aja, dia terdaftar enggak. Kalau dia enggak terdaftar berarti dia harus pakai alamat yang lain, dia ngontrak di mana, dia tinggal di mana, kayak gitu loh. Karena enggak mungkin gini loh, pemerintah itu enggak mungkin nanya kalau itu masih enggak jelas gitu loh. Bisa dipahami Mbak? Karena ada yang tidak jelas maka itu ditanya. Kayak kemarin ya, pasangan suami istri, ini kan masalah rumah dan tempat tinggal. Kemarin suami istri menikah, istrinya ndang pingin suaminya menikah ambek dhek. Nah, setelah menikah suaminya duwe utang. Nah, setelah suaminya duwe utang, gajine 18.000, ya kan? Utange cicilane sak wulan 9.000. Lah, cash money yang dia pinjam yang ada di saldonya dia kan dihitung sama pemerintah cuma 9.000, itu tidak di-approve Mbak. Pemerintah itu sampai kayak gitu. Nah, termasuk ini rumah. Nah, bojonya sampean itu sebenarnya tinggalnya harusnya di mana? Di rumah itu ada daftarnya nggak nama bojonya? Intinya kan gitu. Kalau ada daftarnya ya udah daftarnya kasihkan. Ada perubahan daftar nama kalau ada namanya. Kalau tidak ada, artinya ya suami sampean itu statusnya tinggalnya di mana? Apakah sudah tinggal di luar? Kalau statusnya dicoret di situ, atau kan bisa jadi
rumah pemerintah itu disewa ibunya, jadi atas nama ibunya, tapi ibunya tidak melampirkan yang di dalam situ ada berapa orang. Ketika alamat itu disetorkan sama imigrasi, loh bojone iki kok gak enek nang kene, iki sing nyewa ibuke, kan kayak gitu loh. Karena rumah pemerintah kan enek juga sing wong nyewakno juga gitu loh. Gak dinggoni ndek Rumah pemerintah itu nggak perlu disewakan ini. ya aku nggak ngerti. Nggak usah disewakno lah, mang koyo hitungane anake Tela Mana telanya kok? kan omahe WE adike kan. Makanya pemilik itu adalah adike. Lah ya pemiliknya kan adike. Oh. Lah anake Tela kan mlebu nang kono. Lah makanya daftar namanya itu di ada situ cuma nggak? adiknya. Kayak Gitu loh. Daftar namanya di rumah itu ada nggak nama suami sampean sebenarnya di situ, Mbak? Bisa dipahami nggak? Cuma itu aja lah intinya ya. Paham Mas. Wes. Sama paham, saya paham. Heeh. Oh. Jadi Itu loh masalah. jadi seperti itu. Nah, aku ambek bojoku ayel-ayelan ya gitu loh. Jadi menjawab pertanyaannya sak wong itu asumsinya dia, asumsi saya logika lah, sampai tinggal nyocokin. Yang mana yang tadi tepat. Nah, orang ketiga tadi yang memberikan bagaimana, makanya dia harus ngerti statusnya dia di rumah itu. Suaminya suami sampean itu harus paham. Soalnya nek biyen bojoku itu ngontrak bareng-bareng, terus jadi dijaluki surat kayak ngene. Terus akhirnya bojoku kan sing nyewakno iku sing ngekeki surat. Yo Lili tinggal di sini gitu kan. Suratnya 3 bulan kontrakan, pas bojoku bayar kan dikei risit. Lah risitnya itu ditunjukkan ke imigrasi. Oh oke. Baru dependennya keluar begitu Mbak E. Oke, Mas. Siap. Wes bisa dipahami sampean? Ya, bisa. Nanti kalau nggak nyambung, maksudnya ada yang nggak ngerti, aku nanya lagi ya. Boleh, yang penting nggak usah disebut nama gitu aja. Oke? Ya, Mas, makasih ya. Yes, Mas. sehat selalu Mbak. Yo. Yuk, matur sembah nuwun. Yuk, Lancar, bye-bye. sehat selalu ya sampean. Amin. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, soal tempat tinggal. Jadi WA apply itu bisa banyak hal terpending. Makanya kita harus teliti, harus pastikan semuanya, karena tidak ada yang di Hongkong ini tidak terdata. Artinya penduduk gelap itu tidak ada, kecuali sing overstay. Overstay pun ada datanya loh, gelap. Jadi bisa dia expire, itu ada datanya di Hongkong. Masuk tahun berapa, harus keluar tanggal berapa, ternyata nggak keluar-keluar, dia masih ada di dalam. Itu ada datanya sebenarnya. Kalau kita tanya berapa jumlah overstay orang Indonesia yang ada di Hongkong, bisa itu. Imigrasi bisa jawab itu. Data itu. Cuman atas kepentingan apa? Nah, kalau orang KJRI pasti tahu, bisa. Pasti diinformasikan. Tahun ini, bulan ini penambahan jumlah overstay dari Indonesia. Dia tahu, dia ada. Cuman tidak terpublikasi karena itu data private. Tidak bisa disebarluaskan atau ditunjukkan. Kalau masalah angka-angkanya dan jumlahnya, kenaikan penurunannya itu kemungkinan bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Wis banyak hal, banyak persoalan yang coba kita telusuri, coba kita telaah bagaimana cara menyelesaikannya. Sekali lagi terima kasih, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.